ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين بإذن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح أولياء الله شيخ أقرأ القرآن القدير المعتدل وإلى روح أولياء الله شيخ محمود داود بن سفير القرآن القدير المعتدل وإلى روح أولياء الله شيخ حبيب سيدي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dara menangkap dalam disambat di tengah alam. Kalau kita lihat cara Tuhan menjawab salam, nampak-nampaknya belum makan. Iya Tuhan kan? Lemah sekali. Tidak ada semangatnya. Kita nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Syekh Hadi Ahmad Marzuki LCMM. Tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kita berdoa bermunajat mohon pinta kepada Allah. Mudah-mudahan Tuan Guru kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Allah berikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezekinya dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai Tuhan, izin untuk berkontemplasi oleh Tuhan, izin. Kenapa pun mudah-mudahan kita semua di halaqah ini mendapatkan barakah, ya kan? Nah, pantunnya bukan buah sembarang buah, buah terletak di atas tanah. Kalau tuan-tuan mau hidup barokah, jangan lupa tuan-tuan bersedekah sehabis ceramah. Kenapa pun kalau nipah dijadikan atap, hendak dijual di pekan minggu, izinkan tuan dan tuan hamba hendak bercakap, karena itu pencarianku.
Yang penting satu tuan, ikan siakap, ikan mujair, sedikit banyaknya hamba bercakap mudah-mudahan intermezzo tuan, supaya tak terlanggar tuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita untuk meningkatkan, untuk menguatkan rasa pengabdian kita kepada Allah, senantiasa kuat ingatan kita kepada Allah. Kemudian mari kita rawat, mari kita pupuk, mari kita jaga, dan mari kita tingkatkan. Ada 4 mutiara yang ada pada diri kita, tuan-tuan. Sudah tahu tuan mutiara itu? Belum? Nah, kalau tuan Al-Misah tahu dia semua itu. Jadi mutiara yang pertama itu adalah al-aqlu, yaitu akal pikiran. Dengan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Betul enggak tuan? Yang kedua itu adalah ad-din, yaitu agama. Mari kita gunakan, mari kita curahkan pikiran kita untuk mau berpikir, untuk mau belajar, untuk mau memahami tentang agama. Yang ketiga, mutiara yang ada pada diri kita itu adalah al-haya'u, rasa malu. Terutama kita tanamkan rasa malu di dalam kehidupan kita. Malu kita kepada Allah tatkala kita meninggalkan perintahnya. Yang keempat itu adalah al-amalu amal shalih, yaitu amal saleh. Itu sebagai bentuk tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga nantinya akan menyelamatkan kita untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu hidup di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak panjang-panjang tuan. Saya tidak panjang-panjang. Yang perlu kalau ada ini cerita panjang-panjang ini payah, tidak usah kita bahas ya kan. Sudah tahu ada tuan kan. Nanti omak-omak di belakang sana nanti ya kan. Tak sampai 10 hari mau balik dia ke rumah ya kan. Jadi cerita panjang-panjang itu salah. Yang penting saya tak panjang-panjang. Hanya 3 saja yang ingin saya sampaikan. Tak banyak tuan. Ada suatu wasiat atau suatu nasihat yang disampaikan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat ini adalah sangat dekat dengan Rasulullah. Dan seorang sahabat ini juga menjadi menantu daripada Rasulullah. Seorang khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Apa wasiatnya? Kalau 3 wasiat ini kita amalkan, kita terapkan, kita pakai dalam kehidupan kita, tuan-tuan, insya Allah selamat kita dunia dan akhirat. Amin. 3. Apabila kita amalkan, ya kan, dalam hidup ini, insya Allah selamat. Yang pertama, wasiatnya itu adalah indallahi khairun nas. Jadilah engkau seorang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah waqun inda nafsi syarrun nas. Jadilah engkau seorang manusia yang merasa hina atas dirimu sendiri. Yang ketiga, waqun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah engkau seorang manusia yang biasa-biasa saja di hadapan manusia yang lainnya.
Nah, 3 inilah perlu sampai ini. Insya Allah sampai waktu kita. Kalau lama kalian nanti itu kenapa pun tak ada tuan Pak sedekah nanti ya kan. Habis waktunya ya kan. 30 menit cukup lah tuh. Dan yang pertama tadi, kun indallahi khairan nas. Jadi engkau seorang manusia yang terbaik atau yang paling baik di sisi Allah. Jadi kita dituntut untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah. Jadi untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah itu, tatkala kita beramal ataupun beribadah kepada Allah, maka ciptakanlah amal ibadah itu amal ibadah yang terbaik. Tatkala kita mengerjakan amal soleh, maka ciptakanlah amalan soleh itu amalan soleh yang terbaik. Tatkala kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ciptakanlah pengabdian itu pengabdian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan, untuk mendapatkan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang pertama, tatkala kita beribadah, janganlah hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, tetapi ibadah itu jadikanlah menjadi kebutuhan kita, menjadi kesenangan kita, dan menjadi keperluan kita. Butuh kita dengan ibadah itu. Yang kedua, ibadah aktivitasnya jangan hanya sekadar fisik belaka, tetapi ibadah yang kita lakukan itu aktivitasnya harus batinnya juga ibadah. Jadi fisiknya ibadah, batinnya ibadah. Jadi sesuai dia hati dan zahir. Kalau kajinya itu syariat dan hakikat, tidak terlepas dari. Jadi inilah. Jadi apabila kita bisa menciptakan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama itu mengatakan kehidupan kita ini bisa membawa keberkahan dan berakar penuh dengan kebaikan apabila kita bisa menciptakan amal yang terbaik. Jadi tuan-tuan, tatkala kita mendirikan sholat itu kita dirikan dengan benar, dengan baik, maka sholat yang kita dirikan dengan benar dan dengan baik itu bisa memberikan kekuatan kepada kita supaya kita terhindar daripada kejahatan, kemaksiatan, keji dan munkar. Salat yang kita dirikan itu dengan baik dan dengan benar, maka bisa memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ya kan, dan ketenangan di dalam keluarga. Dan salat yang kita dirikan dengan benar dan dengan baik, maka salat itu nantinya akan memudahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan salat saja, bahkan tatkala kita beribadah, melaksanakan ibadah puasa, maka ibadah puasa yang kita kerjakan itu akan menjadikan kita seorang manusia yang taat. Artinya mau kita, peduli kita dengan sesama manusia, artinya berkasih sayang. Itulah salah satu hikmah puasa itu, kita dapat merasakan macam mana penderitaan dan kesedihan daripada saudara kita, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Itulah salah satu hikmah kita berpuasa. Nah, bukan itu saja, bahkan haji, bahkan umrah secara general sejatinya akan menguatkan umat Islam ini menjadi kuat, menjadi kokoh dan bersatu. Inilah zamrah, inilah buah, inilah hasil daripada ibadah yang kita lakukan dengan benar dan dengan baik. Tapi andai kata kita belum dapat merasakan, tatkala kita beribadah belum kita dapat merasakan kebaikan dalam ibadah kita itu, ini harus kita koreksi. Mungkin
mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang salah. Bisa saja niat yang salah. Jangan kita anggap niat ini betul semuanya. Nah, contoh anak muda di kampung kami sana, rajin kali dia sholat, ya kan? Anak muda tadi. Nah, sholat berjamaah di masjid, ya kan? Rupa-rupanya selidik punya selidik, rupanya ada ceweknya rupanya di depan masjid tuh. Rupanya supaya apa? Supaya tengok calon mertuanya itu, oh taat beribadah katanya. Bahkan niatnya tidak betul, ya kan? Nah, jadi kita koreksi. Mungkin saja niatnya yang salah, atau tata caranya yang salah, atau syarat dan rukunnya belum sempurna. Nah, jadi disinilah perlunya kita mengaji, menggali tentang ilmu agama itu. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, andai kata ada seorang hamba Allah, ya kan, tatkala ia beribadah, tetapi sudah tidak ada semangatnya, sudah tidak ada lagi gairahnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jadi kalau hamba Allah yang seperti ini atau seorang insan seperti ini, mungkin ia sudah menganggap ibadahnya itu sudah sempurna, sudah cukup. Mohon maaf. Apabila seorang insan, seorang hamba Allah merasa ibadahnya sudah cukup, sudah sempurna, mohon maaf. Berarti seorang insan itu adalah seorang yang sombong. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang namanya ibadah seorang hamba, seorang insan di dalam dunia ini yang sempurna, kecuali ibadahnya Rasulullah. Maka di sini perlu kita mengkaji, mengaji, dan belajar. Ingat tuan-tuan, dan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Tatkala Allah turunkan ayat yang pertama yang Allah turunkan, ya kan? Mengapa Allah tidak turunkan ayat perintah salat? Mengapa Allah tidak turunkan ayat perintah zakat, puasa, haji, umrah, muamalah, munakahah, intisara, siasa, politik, sosial, budaya? Mengapa Allah tidak turunkan itu yang pertama? Mengapa Allah turunkan Iqra? Membaca artinya belajar, mengaji, menggali tentang ilmu agama. Yang kadang-kadang tuan yang lebih parahnya lagi, kita ini banyak ibadah yang kita buat itu, ibadah itu ikut-ikutan. Banyak. Ini sudah menjadi pengalaman saya. Ini contoh. Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, anaknya di Jakarta sana kuliah, ujian, ya kan? Lulus ujian tadi, dia pun menghubungi ayah dan omaknya di kampung. Ma, atau ya, Bu, adik sudah lulus ujian, sudah lulus katanya, ya kan? Nah, emaknya pun senang, langsung sujud syukur, ya kan? Ini namanya bukan sujud syukur, ini namanya tasangkur. Ya enggak tuan-tuan? Ini namanya tasangkur. Karena yang namanya sujud syukur itu ada syaratnya. Syaratnya harus ada air wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, mengangkat takbiratul ihram, ya kan? Langsung sujud. Tidak bisa kita membaca sujud tilawah, baca tasbih. Tidak bisa membaca tasbih, ya kan? Udah, diam saja. Karena sunnahnya itu sujudnya itu duduk salam kiri kanan. Ada syaratnya. Nah, itulah banyak terjadi. Ini menjadi pengalaman saya di Makkah sana. Banyak terjadi itu. Tatkala naik pesawat mau umrah, ya kan? Sampai di Makkah sana atau di Madinah, turun dari pesawat selamat, ya kan? Sujud syukur itu, sujud syukur. Ke sana, kiblat, ya kan? Ke utara dia, sujud syukur, ya kan? Tengoknya kawan satu di sujud syukur, ikut semuanya sujud syukur. Bisa-bisa satu pesawat habis sujud syukur. Sujud syukur. Ini namanya bersyukur. Itulah amalan kita ikutan tadi. Nah, syaratnya menghadap kiblat. Nah, yang kedua contoh, ini juga ikut-ikutan ini Tuhan. Tatkala berdoa, kita undang ustaz,
tamatan dari Kairo, ya kan? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Itulah banyak kita ikut kadang-kadang. Banyak di kampung-kampung kita sana. Tapi kalau di Nabi Sallam insya Allah tidak. Kalau di kampung-kampung kita sana sudah tak ada lagi baca Fatihah lagi. Sudah tidak ada lagi. Amin, amin, amin. Tidak salah, tapi tak kuat doa itu. Fatihah itu setempel. Ibaratnya kita mengajukan satu permohonan kepada bupati. Ya kan? Ada stempelnya. Berarti kan kuat ya tuan-tuan, ya kan? Sekarang tidak ada orang yang pakai doa, pakai baca Fatihah lagi. Langsung taqabbalallahu minkum. Jangan kita ikut Tuhan. Inilah ikut-ikutan kan. Ada nih Tuhan kan, seperti itu kan banyak ya kan? Banyak Tuhan. Banyak. Jadi dengan adanya kita belajar itu, mengkaji tentang ilmu agama itu, maka kita bisa melihat sampai di mana tingkat level ibadah kita itu. Karena ibadah itu mempunyai tingkatan. Ada tingkatan mu'adilun, ada tingkatan mukarramun, ada tingkatan muhibbun. Macam mana dikatakan tingkatan ibadah abidun itu? Tatkala ia beribadah hanya menyelesaikan kewajibannya saja. Ini di kampung kami sana. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Katanya macam burung terbang. Macam burung terbang itu kan? Katanya ya kan? Tak ada lagi zikir, tak ada lagi doa, tak ada lagi tasbih. Apa sebab? Karena sudah menganggap kewajibannya itu sudah lepas. Ini tingkat abidun. Ada tingkat mukarrabun. Di samping dia sudah menyelesaikan kewajibannya kepada Allah, ibadah itu menjadi kebutuhannya, menjadi kesenangannya, menjadi keinginannya. Makanya dia berzikir, dia bertasbih, dia berdoa. Ya kan, macam mana pun capeknya di siang hari, begitu malam ia bangun, ya kan, dia salat tahajud. Karena itu adalah perintah. Itu yang kita baca setiap subuh itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa. Teruskan. Maqamam mahmuda. Tadi itu Tuhan ya kan? Di sepertiga malam. Bangunlah kata Allah. Bangunlah. Tahajudlah kepada Allah sebagai penambah amal ibadahmu. Mudah-mudahan aku tinggikan derajatmu. Ini kalau orang butuh dengan ibadahku, merasa senang dengan ibadahku, habis salat tahajud berzikir kepada Allah dengan sendirian. Zakar Allah, berzikir khalian, sendirian. Wafadat aina, berlinang air mata. Ini mendapat keuntungan. Ada banyak golongan yang akan mendapatkan namun yang perlindungan daripada Allah. Salah satunya itu adalah orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah, terhindar dari halayak orang banyak, orang ramai, artinya sendirian. Berlinang air matanya, menetes air matanya. Begitu berlinang, begitu menetes, dapat keuntungan bagi dia Tuhan. Mana keuntungannya? Ainan, ada dua mata. Tatakhassuhunna, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, air mata yang takut kepada Allah. Coba kalau kita berzikir, saking khusyuknya, saking ledaknya, saking nikmatnya, takut kita kepada Allah. Ya kan? Berarti air mata kita. Ini salah satu keuntungan. Yang kedua itu mata yang begadang di dalam jihad fisabilillah. Jadi inilah orang-orang seperti ini, karena ibadah itu dianggapnya kebutuhan, menjadi kesenangan bagi dia. Ini tingkatan mukarrabun.
Yang ketiga, tingkatan muhibbun. Tatkala ia beribadah kepada Allah, ia merasakan kelezatan, ia merasakan kenikmatan di dalam ibadah itu. Kelezatan, kenikmatan yang ia rasakan. Apabila ia sudah mendapatkan kenikmat, lezat di dalam ibadah, maka ia sudah tidak mengharapkan pahala lagi. Ia sudah tidak mengharapkan surga lagi. Ia sudah tidak takut kepada neraka lagi. Apa sebab? Karena sudah tertanam rasa cintanya kepada Allah. Itu hanya disebut dengan mahabbah. Sudah tertanam rasa cintanya itu kepada Allah. Jadi golongan orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim Zawji, ya kan, golongan orang-orang yang sudah melebur rasa cintanya kepada Allah, golongan ini adalah disebut aulia Allah. Ini yang pertama. Qul innallaha khairan nas. Masih panjang lagi waktunya juga. Masih. Imam lagi. Yang kedua kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Qul inna nafsi sarran nas." Jadilah engkau seorang manusia yang merasa hina atas dirimu. Artinya bukan kita merasakan rendah terus, tidak, Tuhan. Dengan kita merasakan seperti itu supaya kita dapat mengintrospeksi diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa lebih hebat, lebih pandai, ya kan? Itu perlunya. Jadi lebih gamblangnya lagi, ada satu nasihat yang disampaikan oleh seorang sahabat Qadir Jailani. Apa kata setelah itu? Idza labita hadza minan nas ra'aita fallahu alaihi. Apabila engkau melihat seseorang, pandailah engkau berkat, pandailah engkau melihat. Lihatlah kebaikannya, lihatlah kelebihannya. Jangan engkau lihat keburukannya, jangan engkau lihat kebodohannya, dan jangan engkau lihat dan jangan engkau pandang masa lalunya. Ini kata Syekh Qadir Jailani. Yang kedua, wa in kana sabira. Apabila engkau berjumpa dengan seorang yang kecil, seorang yang umurnya masih muda, berkatalah engkau kepada Syekh Qadir Jailani, dia lebih baik daripada kita. Apa sebab? Umurnya masih muda, berarti besarnya masih sedikit. Wa in kana kabiran. Apabila engkau melihat seorang yang lebih tua, pandai-pandai engkau berkata bahwasanya dia lebih baik daripada kita. Apa sebab? Hidupnya sudah lama, umurnya panjang, berarti amalnya banyak. Dan apabila kita berjumpa, bertemu dengan seorang penjahat, pendosa, pandai-pandai engkau berkata kepada Abdul Qadir Jailani, pandai-pandai engkau berkata, hari ini ia berbuat salah, hari ini ia berbuat dosa. Bisa jadi esok atau lusa, 1 minggu lagi, 1 tahun lagi, dia mendapatkan hidayah, terpanggil hatinya untuk berbuat kebenaran. Bertobat ia, tekun rajin ia beribadah, bisa saja ibadahnya itu lebih baik daripada kita. Ini artinya apa? Jangan kita seujud, jangan kita bersangka. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Qul innan nasi rajulan minan nas." Jadilah engkau seorang manusia yang biasa-biasa di hadapan manusia yang lainnya. Artinya jangan kita merasa lebih. Kitalah yang hebat, kitalah yang pandai, ya kan? Kitalah yang paling enak suara kita, ya kan? Kitalah yang lebih. Jangan. Pengalaman sudah ada sama kita. Bagaimana hebatnya Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan, mati tenggelam di sungai Nil. Bagaimana kayanya Qarun, di tempat hartanya saja, kuncinya itu menurut satu riwayat 9 ekor unta bawanya. Tak terbayangkan, kuncinya saja
Mana seperti itu artinya? Mati, tenggelam di dasar tanah. Bagaimana hebatnya Raja Namrud? Kepala senjata, ya kan? Dengan izin Allah satu ekor mana masuk ke dalam hidungnya, kemudian masuk kepada otaknya, digoncang-goncang otaknya, mati tersembur. Mati tersembur. Apa yang perlu kita hebatkan? Hidup ini sementara. Kitanya sudah ini adalah calon zaman ini, calon mati. Betul nggak Tuhan? Orang kaya, orang miskin, Tuan Zainal, Tuan, itu kan nggak ada Tuan, ya kan jangan marah. Nah, semuanya mati tuh. Nah, jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ibaratnya kita di dalam dunia ini adalah menempuh perjalanan panjang yang satu saat akan sampai kepada batas. Itu dalam hadis Nabi dijelaskan, dunya ka'annaka kharij. Jadilah dirimu seorang perantau yang menempuh perjalanan panjang atau jauh yang satu saat akan sampai kepada batas. Mana itu batas? Itulah al-maut. Itulah mati. Mari sama-sama kita merenung Tuhan. Lebih mana hidup kita di atas tanah daripada di dalam tanah? Jawab Tuhan. Lebih mana hidup kita di atas tanah daripada di dalam tanah? Di dalam tanah. Tapi tahunya sadarnya kita lebih lama hidup di dalam tanah itu. Tapi seakan-akan dunia ini mau kita gulingkan, mau kita rangkul semuanya. Seorang Rasulullah kekasih Allah, disayangi Allah, itu pun Allah izinkan hidup di atas tanah tidak lebih daripada 63 tahun 2 bulan, tidak lebih Tuhan, tidak lebih. Nah, ya, walaupun ini lagi. Nah, jadi lebih lama hidup kita di dalam tanah daripada di atas. Jadi untuk itu marilah kita perbanyak amal ibadah selagi Allah berikan sisa hidup kepada kita. Jadi mungkin ini saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.